Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sofia Algina dengan nomor pokok mahasiswa 222154137 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya susun sebagai salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati SPDM HUM yang berjudul Pemanfaatan Daun Sirih atau Piperbetelin sebagai obat tradisional lambung. Baik, langsung saja mengenai materi. Yang pertama ada pengertian dari daun sirih. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu daun sirih? Daun sirih atau bisa juga disebut dengan piperbetelin merupakan tumbuhan merambat dengan bentuk daun menyerupai jantung dan berwarna hijau. Daun sirih ini mempunyai aroma yang khas yang dimana di dalamnya terdapat kandungan minyak atsiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam manfaat daun sirih atau piperbetelin untuk dijadikan sebagai obat tradisional. Daun sirih ini telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu sebagai obat tradisional untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang menyerang pada manusia. Salah satunya adalah penyakit lambung. Selain itu, daun sirih atau piperbetelin ini merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan bisa mudah didapatkan di mana saja. Daun sirih ini memiliki kandungan-kandungan yang berkhasiat dan berjuta manfaat untuk kesehatan. Seperti yang kita ketahui, nenek-nenek pada zaman dahulu mempunyai tradisi menyirih yang dimana mereka mengunyah daun sirih dan kapur sirih yang dapat menguatkan gigi. Karena masyarakat zaman dahulu sudah mengetahui khasiat daun sirih yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Daun sirih memiliki berbagai macam spesies, diantaranya yaitu ada daun sirih merah, daun sirih hijau, daun sirih putih, daun sirih hitam, daun sirih kuning, dan daun sirih gading. Daun sirih juga memiliki berbagai macam karakteristik, yaitu daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Daun sirih merah dan daun sirih hijau memiliki ciri yang hampir sama, hanya saja daun sirih merah memiliki batang yang berbentuk bulat, batangnya berwarna hijau keunguan dan tidak memiliki bunga. Pada sirih merah, warna daun bagian atas hijau bercorak putih keabu-abuan. Bagian bawah daun berwarna merah hati. Daunnya berlendir, pahit, dan beraroma wangi sirih. Daun sirih banyak digunakan untuk obat herbal. Daun sirih ini mengandung protein, iodin, sodium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, asam nikotinat, flavonoid, fenol, tanin, saponin, polifenolat, dan minyak atsiri. Kandungan yang terdapat dalam daun sirih ini salah satunya adalah flavonoid. Flavonoid ini mampu menghambat oksidasi lipid dengan berinteraksi dengan membran sel bakteri sehingga mampu untuk melindungi dari radikal bebas. Selanjutnya ada zat tanin. Zat tanin ini merupakan astrigen polifenol pada tanaman yang terasa pahit dan dapat mengikat dan menghadapkan protein. Selanjutnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri ini sebagai antibakteri dan antifungi. Kandungan yang terdapat dalam daun sirih ini juga mengandung elemen-elemen seperti Si, Ci, Zn, Mg, Ca, dan K, yang dimana elemen-elemen tersebut menyebabkan daun sirih dapat digunakan untuk menetralkan ketidakseimbangan metabolisme asam basa pada tubuh manusia. Selanjutnya ada manfaat dari daun sirih. Tentunya daun sirih ini memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat yang terkandung dalam daun sirih ini salah satunya yaitu untuk menyehatkan saluran pencernaan, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut dan gigi, mencegah penyakit kanker, mencegah kadar gula dalam darah tinggi, mencegah infeksi karena bakteri, dan dapat menormalkan asam lambung. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif,
yang dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Penelitian mengenai pemanfaatan daun sirih atau piperbetelin ini sebagai obat tradisional lambung dilakukan selama 3 hari yang dimulai pada hari Rabu tanggal 30 November 2021 hingga hari Jumat tanggal 2 Desember 2021 yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Arif Salam, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 65, Kecamatan Tugu Jaya, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat tentunya ketika kita melakukan penelitian memerlukan alat dan bahan, diantaranya yaitu 300 ml air, 5 lembar daun sirih merah atau hijau, panci, kompor, penyaring, dan gelas. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, langkah kerja yang harus kita lakukan yaitu cucilah 5 lembar daun sirih sampai bersih. Setelah itu, siapkan air mineral 300 ml. Lalu, rebus air hingga mendidih. Setelah itu, masukkan 5 lembar daun sirih ke dalam air mendidih. Tunggu sampai air berubah warna. Lalu, saring air tersebut hingga bersih. Obat tradisional dari daun sirih telah siap untuk diminum. Selanjutnya ada hasil penelitian daun sirih sebagai obat tradisional lambung. Di sini saya memiliki 3 objek yang saya teliti, yaitu yang pertama ada Deina yang memiliki penyakit MAH, kedua Nisa memiliki penyakit dispepsia, dan yang ketiga ada Hani yang memiliki penyakit GERD. Pada hari pertama ini, hasil penelitian pada hari pertama ini, Deina masih belum terlihat pengaruh air daun sirih hijau. Nisa belum terlihat perbedaannya dan masih mengalami mual dan muntah. Hani, pada saat 5 jam setelah minum air daun sirih merah, rasa mual dan muntah pada Hani itu tidak ada. Selanjutnya pada hari kedua. Penelitian pada hari kedua ini, Deina secara langsung mengalami efek yang membuat rasa mual dan muntahnya hilang. Nisa mengalami peningkatan pada efek meminum air daun sirih hijau, namun belum terlihat maksimal. Hani pada hari kedua ini mengalami peningkatan secara terus-menerus. Selanjutnya hasil penelitian pada hari ketiga. Yang pertama, Deina yaitu sudah tidak mengalami sakit MAH. Selanjutnya, Nisa terjadi peningkatan tetapi masih mengalami perut kembung dan nyeri ulu hati. Selanjutnya ada Hani. Pada hari ketiga, Hani mengalami peningkatan tetapi terkadang mengalami nyeri ulu hati. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari kedua tabel yang telah saya jelaskan tadi dapat kita lihat efek dari air rebusan daun sirih hijau dan daun sirih merah tiap harinya. Dari ketiga orang tersebut dapat dilihat bahwasannya efek yang paling cepat terasa yaitu dari air rebusan daun sirih merah. Karena air rebusan daun sirih merah rasanya lebih pahit dan bau. Sementara air rebusan daun sirih hijau tidak terlalu pahit dan bau, tetapi daun sirih hijau juga memiliki khasiat yang sama di mana dia bisa menjadi obat tradisional lambung. Pada kedua tabel di atas, di sana terdapat kode yang dimana kode tersebut menjadi ciri dari nama gejala penyakit seperti G01 masih mual dan muntah, G02 nafsu makan berkurang, G03 perut kosong, G04 perut kembung, G05 nyeri ulu hati. Pada tabel di atas juga terdapat 3 macam penyakit, yaitu penyakit MAH, dispepsia, dan GERD. Penyakit MAH merupakan peradangan pada dinding asam lambung yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Penyakit dispepsia merupakan kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, bagian atas atau dada setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Sedangkan penyakit GERD merupakan kondisi naiknya asam lambung menuju esofagus yang menyebabkan nyeri ulu hati atau sensasi terbakar. Slide selanjutnya yaitu ada gambar dari pertumbuhan daun sirih merah dan daun sirih hijau. Yang pertama gambar dari pertumbuhan daun sirih. Yang kedua gambar daun sirih hijau, dan yang ketiga ada gambar daun sirih merah.
Selanjutnya ada gambar-gambar rebusan daun sirih beserta air rebusannya. Ada daun sirih merah, rebusan air daun sirih merah, daun sirih hijau, dan rebusan air daun sirih hijau. Selanjutnya ada objek. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 objek. Yang pertama, di sana ada Deina, yang kedua ada Nisa, dan yang ketiga ada Hani. Selanjutnya yang terakhir mengenai kesimpulan. Berdasarkan analisis hasil percobaan dari pemanfaatan daun sirih sebagai obat tradisional lambung, dapat kita simpulkan bahwasannya daun sirih ini sangat banyak manfaatnya untuk pengobatan segala macam penyakit. Daun sirih memiliki bau yang khas di mana dia memiliki zat atsiri. Daun sirih ini memiliki berbagai macam jenis, di antaranya itu ada sirih hijau, sirih merah, sirih hitam, sirih putih, sirih kuning, dan sirih gading. Dari berbagai macam jenis daun sirih yang digunakan sebagai percobaan dalam penelitian ini, hanya daun sirih merah dan daun sirih hijau. Perbedaan dari 2 macam daun sirih ini, yaitu daun sirih merah tentunya memiliki warna daun yang merah, serta air dari rebusan tersebut memiliki bau yang rasanya lebih pahit. Sementara daun sirih hijau memiliki warna daun hijau, dan air dari rebusan tersebut memiliki rasa yang tidak terlalu pahit. Di antara kedua daun tersebut, kedua-duanya memiliki khasiat dan manfaat bagi kita. Tetapi seperti yang kita ketahui dari hasil percobaan tadi, efek yang paling terasa yaitu air rebusan dari daun sirih merah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.